sekarang ini di era yang seharusnya lebih merdeka, di era yang seharusnya lebih bebas orang menyampaikan yang namanya kritik sosial ataupun kritik terhadap para penguasa, seyogianya diberi ruang yang lebih luas gitu ya. Jadi kalau kita menghapus mural itu sama saja dengan membakar buku sebenarnya. Itu cara-cara fasis sebenarnya itu. Jadi kalau ada yang tadi dibilang hulu balang itu yang bertindak sendirian itu mirip dengan cara-cara yang sudah mau kita tinggalkan sebenarnya, itu cara-cara Orba. Kan ingat kita semua bagaimana buku-buku dibakar, apa semua dihilangkan. Menarik sekali, berarti ideolog-ideolog PDIP juga sebenarnya melihat ada masalah di istana ya Bang ya, sehingga ada masalah menurut saya. Banyak kemudian permasalahan yang kemudian seharusnya tidak direspon dengan berlebihan tapi dilakukan berlebihan ya. Itu biasa, dan sebenarnya moral itu hanya casingnya yang berbeda. Tapi budaya melakukan kritik, ruang melakukan kritik, ruang melakukan dialog sama kuasa negara itu berakar ratusan tahun yang lalu, catatan sejarahnya sangat kuat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam acara diskusi mingguan kita PHD Corner. Untuk tema kali ini kita membahas soal moral dan kebebasan berpendapat. Seperti kita ketahui, moral kritik terhadap pemerintah bermunculan di berbagai daerah. Ini dianggap sebagai sebuah ekspresi yang mengkritik kinerja pemerintah, baik dalam sektor kesehatan, sektor ekonomi, dan sektor lainnya yang dianggap tidak memuaskan publik. Namun pemerintah merespon balik dengan menghapus berbagai moral tersebut. Presiden Jokowi cukup menarik karena tidak mau mengambil langkah yang represif terhadap pembuat moral tersebut karena dianggap sebagai bagian dari demokrasi. Nah, untuk membahasnya kita sudah bersama beberapa narasumber. Pertama ada Bang Pumpida Hidayatullah, Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat atau yang disingkat dengan Orkestra. Apa kabar Bang Pumpida? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, Abang ya? Sehat aja, Ri. Alhamdulillah, Ri. Alhamdulillah. Yang kedua kita punya Abang Nur Suhud, bekas anggota DPR Komisi 9. Apa kabar Bang Nur Suhud? Oke, yang ketiga ada Bang Gede Sandra, peneliti Lingkar Studi Perjuangan. Apa kabar Bang Gede Sandra? Baik, terima kasih Bang Ari Purwanto. Udah lama nih. Selalu semuanya para pembicara yang lain. Udah lama nggak ketemu nih sama Bang Gede Sandra ya, Bang Iya, Gede. Dari sebelum pandemi gitu. Dari sebelum pandemi. Gimana kesibukannya Bang Gede Sandra? Ya, datar-datar aja sih. Datar-datar aja ya. Oke, kalau begitu. Bang Gede Sandra, kita akan menuju ke Bang Pumpida Hidayatullah terlebih dahulu. Bang Pumpida ini kita melihat sebuah kecenderungan bahwa kritik sosial sekarang tidak lagi melalui cara-cara yang dalam tanda kutip terbiasa seperti demonstrasi dan yang lain-lain, tapi sudah memasuki fase orang mengkritik pemerintah lewat moral. Nah, bagaimana Bang Pumpida melihat kecenderungan tersebut? Ya, moral itu apa ya? Pertama harus dijelasin dulu. Banyak mungkin masyarakat yang tidak tahu tentang moral itu apa ya. Karena mepet-mepet dengan moral gitu. Jadi isu moral dengan moral ini biasanya bersinggungan. Nah, kira-kira betul. Nah, memang ya tergantung daripada sisi apa kita melihat ya. Memang yang namanya moral ini di dalam konteks sejarah perjuangan kita sangat mewarnai basis pergerakan yang terjadi saat itu melawan penjajah terutama Belanda gitu ya. Bahkan di zaman penjajahan Jepang juga sama, moral itu juga luar biasa itunya peredarannya gitu. Nah, sekarang ini di era yang seharusnya lebih merdeka, di era yang seharusnya lebih bebas orang menyampaikan yang namanya kritik sosial ataupun kritik terhadap para penguasa, seyogianya diberi ruang yang lebih luas gitu ya. Nah, hanya memang
sesuai dengan perkembangan zaman ini banyak sekali overlapping dengan isu-isu katakanlah privasi, isu-isu kemudian katakanlah vandalisme ya, vandalisme. Nah, ini sehingga ya itu terjadi pembenturan itu. Nah, sebenarnya begini, kalau kemudian itu memang dilakukan di satu lokasi yang private, yang memang kepunyaan seorang pribadi dan kemudian sifatnya tendensius terhadap pribadi tersebut, ini memang suatu tindakan yang tidak seyogianya tepat begitu ya. Nah, tapi kalau kemudian dilakukan di suatu ranah publik ya, tempat publik yang dimiliki oleh publik, pada dasarnya juga memberikan keindahan tambahan dan juga kemudian mengkritisi yang berhubungan tidak terhadap tendensi terhadap persona tertentu, tapi lebih ke arah social cry atau tangisan sosialnya masyarakat, gitu ya. Dan kritikannya juga kritikan tujuannya mengangkat isu-isu sosial. Saya rasa ini harus dilindungi mereka, gitu. Bahkan diberi ruang yang cukup. Bahkan saya mendorong yang namanya Pemda itu di beberapa titik-titik gitu ya, terutama di daerah-daerah yang katakanlah kumuh atau apa, mending dikasih mural gitu supaya lebih menarik gitu kan. Atau kemudian juga bisa jembatan ya, penyangga-penyangga sekarang kan banyak beton tuh. Mulai dari betul. Dari urusan LRT kan, sampai ke beton-beton menyangga jembatan-jembatan flyover dan lain-lain. Sebenarnya kan ruang-ruang mural yang diperbolehkan. Nah, mungkin diberikan ruang di situ, gitu. Kalau misalnya memang mengkritisi pemerintah daerah atau pemerintah pusat ataupun siapa saja, itu harusnya diberi ruang, gitu, dan dilindungi. Asal tentu ada syarat-syaratnya, ya. Jangan kemudian tidak berbasis. Ya. Bisa aja kan yang namanya kritik itu juga bisa dalam tendensi menjatuhkan, ya. Dalam tendensi fitnah ada. Kritik yang bertendensi fitnah ada, tapi kritik yang benar-benar memang latar belakangnya jelas, kemudian tujuannya untuk mengingatkan. Ya menurut saya kalau pemimpin-pemimpin sekarang sudah tidak mau lagi dikritik, ya kita ngapain berdemokrasi sih? Masa semuanya dieksekusi pada saat pemilihan umum ya? Artinya maksudnya begini, kalau pemimpin itu disukai, dia akan terpilih lagi di pemilihan umum berikutnya gitu ya. Tapi kalau kemudian nunggu 5 tahun, jadi selama 5 tahun dia apakah boleh sewenang-wenang atau semena-mena? Kan nggak bisa seperti itu. Jadi tetap mekanisme check and recheck itu harus bisa dijalankan. Nah, salah satunya adalah seperti ini. Mural ini juga representasi energi psikologisnya daripada masyarakat sebenarnya. Ketika terjadi mural, berarti memang masyarakat menangis, berarti masyarakat berteriak gitu. Nah, kalau kemudian tidak didengar, ini gimana gitu kan? Ini harusnya dipahami oleh pemerintah. Kita senang pemerintah itu mempunyai satu kekuatan koalisi yang kuat begitu ya. Artinya dengan jumlah dukungan di parlemen dan kemudian dukungan sebagian besar partai sudah mendukung pemerintah, ini senang. Kenapa? Karena terjadi konsistensi di dalam konteks pemerintah menjalankan aktivitas kekuasaannya gitu ya. Tapi kan harus ada yang bisa nyolek nih. Nah, ketika parlemen sudah dominan oleh pro terhadap pemerintah, kadang-kadang ini jadi mandul gitu, jadi check and rechecknya nggak jalan. Nah, oleh karena itu ya suka tidak suka ya kadang-kadang yang namanya media harusnya lebih kencang. Betul. Tapi media di kita juga rentan terhadap sponsor kan gitu. Kalau sponsornya dikunci, selesai juga tuh barang nggak keluar nggak bunyi juga kan gitu. Akhirnya, betul. Ya rakyat terpaksa harus ngomong. Kalau rakyat terpaksa harus ngomong kan. Ya kalau nggak lewat mural, ya mungkin salah satunya adalah demo ya, demo. Ya mungkin jangan sampai jadi anarkis lah, mudah-mudahan itu. Kita juga nggak ingin ya. Kemudian negara ini masuk ke dalam suatu ranah
yang tidak menentu gitu ya, yang kemudian terjadi suatu anarkisme yang ya istilahnya merusaklah tatanan stabilitas kita semua gitu. Kita ingin, ini memang kan kondisinya kondisi yang lagi susah ya. Ya kadang-kadang di dalam kondisi susah memang bagi pemerintah juga dilematis. Mau menyampaikan apa aja bisa jadi salah juga. Namanya juga orang lagi susah, psikologisnya lagi susah. Nah, oleh karena itu di dalam konteks, kan kalau kita biarkan anak itu misalnya lagi nakal, terus kemudian kita biarin gitu, terus kita marahin dan dia nangis, nanti kan ada muncul penyesalan juga. Nah, ketika rakyat pun juga begitu sebetulnya. Biarkan aja mereka marah dan kemudian social cry-nya muncul. Nah, tapi kan sudah terlampiaskan, terpuaskan, daripada kemudian menjadi ekses-ekses yang tidak enak tadi, seperti anarkisme, atau bahkan mungkin lebih parah lagi nanti kejahatan dan lain, dan kita nggak mau. Itu sebenarnya. Jadi menurut saya ini relevansinya di dalam konteks psikologis tadi. Kalau saya sih lebih seneng hal-hal yang kayak gini diakomodasi. Diakomodasi, ya tentu nanti ada semacam guideline-nya. Selama guideline itu dipenuhi, enak. Dan saya ngelihat ya di beberapa kota besar itu justru bahkan seperti di Australia, di beberapa kota besar itu yang namanya tembok jalanan, itu udah pasti welcome artis-artis untuk membuat gambar-gambar tertentu ya. Memang banyak pada dasarnya mereka itu seniman-seniman yang kemudian memperindah, mempercantik gitu gambarnya, ya kan. Tapi di beberapa pojokan saya perhatikan juga yang berbau-bau kritikan, social cry gitu kan, kemudian seperti gambar-gambar apa ketidakadilan gitu, ada sekali gitu. Jadi kalau dibuka seperti itu, saya rasa paling tidak kemarahan ataupun tangisan daripada rakyat ini terlampiaskan lah. Dan ini sebenarnya adalah tanggung jawab dari pemerintah. Ya memang sekarang kan ada ini ya, ada sosial media yang kemudian kita dengan bebasnya membuat meme gitu ya, membuat apa ya cerita-cerita ataupun kritikan-kritikan yang bisa dilaksanakan. Tapi kan ekspresi seseorang, terutama artis, itu kan kalau tidak terlihat di dalam konteks fisikal itu kadang-kadang nggak nyampe gitu. Itu jadinya mural tuh di dalam konteks itu ya kita harapkan sebenarnya pertama ya pesannya itu yang harus dimaknai ya, kemudian disikapi tentu oleh pemerintah. Ya kalau kemudian di era sekarang ini sebenarnya gampang ngebredel, itu alasannya bisa macam-macam. Ya, betul. Mulai dari perbuatan tidak menyenangkan gitu kan, kemudian vandalisme, mengganggu privasi orang, berbahaya untuk kendaraan, karena kendaraan orang lagi berkendaraan misalnya gitu kan, ngelihat mural yang bagus malah ngeliatin mural gitu, nggak fokus mengendarai kendaraan. Nah, ini juga macam-macam. Nah, tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah ini ada suatu gerakan yang secara psikologis muncul gitu. Saya yakin nggak mungkin lah ini tiba-tiba ada yang ngomporin, enggak. Ini memang situasi lagi susah, lagi dilematis. Ya, sekalipun memang ada gerakan yang dikumpulkan Bang, kayak Gejayan memanggil itu mungkin impact ya, dampak lanjutan ketika social cry itu tidak dijalankan ya Bang ya. Oh iya pasti seperti itulah gambarannya ya. Nah, saya tuh sebenarnya berharap ya semakin mature kita di dalam konteks menjalankan kekuasaan yang balance gitu ya, yang seimbang, artinya antara mekanisme check recheck itu benar-benar jalan. Nah, sehingga pemerintah itu bukan defensif terhadap kritik, terhadap permintaan rakyat, jangan defensif, tapi justru menyelesaikan ataupun akomodatif gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ada hal-hal yang mungkin memang tidak realistis tuntutannya gitu, tapi bukan berarti kemudian jadi semuanya tidak realistis, kan pasti ada yang realistis juga gitu. Oke, berarti kata kuncinya adalah mature atau dewasa dalam berpolitik ya Bang ya, tidak kemudian melihat katakanlah berdemokrasi lah ya. Ya. Artinya pemerintah seharusnya tidak merespon dengan penghapusan, tapi kemudian melihat konten, misalkan Tuhan aku lapar, berarti kan ada permasalahan di ekonomi kita Bang ya. Maka kemudian pemerintah harus meresponnya dengan perbaikan kinerja ya Bang ya.
Nah, ya, saya kalau jadi kepala daerah atau kepala negara gitu, saya datang ke mural itu cerita, siapa yang mari kita selesaikan masalah Anda, ayo Anda lapar kenapa, ayo kita selesaikan gitu. ya Kan ya ya. seperti itu kira-kira. Kan Betul. banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyentuh publik yang sedang marah, masyarakat yang sedang sedih gitu. Kira-kira kan gitu. Betul, betul. Saya ke Bang Nur Suhud nih dari partai penguasa nih, PDIP. Apa kabar Bang Nur Suhud? Baik, selamat sore. Selamat sore Bang Nur Suhud. Nih menarik nih tadi Bang Pumpida sudah membuka diskusi kita sore ini bahwa sebenarnya kita harus mature dalam berdemokrasi, dalam berpolitik, sehingga kemudian seharusnya penguasa tidak responsif untuk menghapus moral atau sosial yang ada di masyarakat, tapi masuk ke konten permasalahannya. Nah, tapi yang menarik juga Presiden Jokowi sebenarnya tidak pernah meminta aparat penegak hukum untuk terlalu responsif untuk menjerat para pembuat mural tersebut. Nah, Bang Nur Suhud, sebenarnya bagaimana sih kemudian partai penguasa ini merespon atau pemerintah merespon kritik sosial yang berbentuk mural ini, Bang? Ya, saya pikir gini, saya akan berbicara bukan representasi partai penguasa, saya pikir. Meskipun saya pengurus Perdiklat Pusat yang ngurusi guru kader, koordinator guru kader saya ini, itu tapi saya akan melihat sebagai kira-kira makhluk mandiri gitu, agar saya leluasa menyampaikan apa yang sedang terjadi di diri kita kan. Jadi gini, saya melihat soal mural yang lagi viral hari ini, itu adalah soal-soal klasik sebenarnya, soal klasik ketegangan antara kuasa negara dan ekspresi kebebasan seniman. Itu akan selalu muncul di dalam sistem apapun, apalagi di dalam rezim otoriter. Rezim yang proses terpilihnya lewat demokrasi pun, itu kan selalu muncul sebenarnya ketegangan antara ekspresi seni dan kekakuan kekuasaan negara kan. Saya melihat mural sebagai ini, sebagai satu peristiwa ini. Jadi contoh dulu zaman Bung Karno itu kan, Bung Karno sangat tidak suka musik ngak-ngok, dan pemusik legendaris kita, Koes Plus itu kan pernah ditahan zaman Bung Karno kan gitu. Meskipun perlu kita telah ulang sebenarnya kan, itu kemarahan pemimpin puncak atau sebenarnya ekspresi hulu balang untuk melakukan penjilatan kan ini. Bisa ulang, apakah ekspresi hulu balang untuk melakukan penjilatan pada sang kuasa negara? Zaman Pak Harto itu juga akan kita kenal pemusik dengan nama grup Black Brothers yang menyanyikan lagu dengan kritik-kritik sosial yang dirasa tajam pada zamannya, dan setelah itu minta suaka politik ke negeri Belanda kan gitu. Dan Pak Harmoko juga pernah menyentil lagu sentimentalnya Betharia Sonata untuk tidak perlu dinyanyikan karena itu akan memperlemah semangat kan gitu. Nah sekarang di era reformasi itu kita muncul tentang ekspresi seni lewat mural yang menyebabkan sebenarnya kan panas dinginnya kekuasaan negara. Tapi kan apakah kekuasaan negara di sini saudara presiden ataukah hulu balang ketika zaman Karno dulu kan, kira-kira itu yang mesti kita lihat. Betul. Nah itu soal yang sebenarnya substansi soal dari zaman ke zaman, bahwa kuasa negara, birokrasi negara sejak zaman monarki sampai zaman yang dianggap modern itu selalu ada kekakuan di dalam cara-cara bernegara sebenarnya. Sedang seni adalah dunia yang tidak pernah bisa diberangus di dalam rezim apapun. Seniman-seniman dan seni itu akan selalu mengekspresikan apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi perasaannya, apa yang dia lihat di dalam realitas sosial yang sedang terjadi, dan biasanya kan dia ekspresikan lewat karya masing-masing. Baik lewat mungkin cerpen, lewat lukisan, lewat model mural, lewat model seni-seni tradisional, dan lain sebagainya. Hanya memang kalau kita pelajari di dalam tradisi kita, itu kelihatan sekali bahwa di sekitar istana itu pemikir-pemikir kebudayaan, pemikir seni itu nyaris tidak pernah dilibatkan di dalam sumbangsih untuk bagaimana negara membuat kebijakan. Selalu pendekatannya sangat ekonomis, sangat politis, sangat militeristik kan ini aja.
yang dikenal oleh penasihat negara, penasihatnya para raja, penasihat presiden, dan penasihat para penguasa umumnya kan ini. Lantas dunia seni yang sebenarnya merupakan area bebas, area yang bisa mengeluarkan ekspresi untuk kemandirian berpikir, ini tidak pernah ada ruang yang cukup memadai di istana-istana kita. Saya sebut sejak zaman monarki sampai zaman yang disangka modern setelah reformasi. Jadi di zaman yang disangka modern di zaman reformasi, bukan yang reformasi menurut saya adalah yang disangka modern ini. Ini artinya apa yang bisa kita lihat adalah matinya dialog, terjadi dua monolog antara dunia seni dan dunia ini dan dunia istana. Kecuali memang seni-seni yang mencoba melayani istana dengan bayaran-bayaran tertentu. Tapi seni yang sebenarnya, yang prinsip seni untuk seni, pasti tidak ada seni yang mau melayani istana. Seni adalah mengekspresikan apa-apa yang sedang terjadi di masyarakat yang menjadi keprihatinan dia, lantas dia ekspresikan lewat karya-karya tersebut, termasuk mural. Saya melihatnya mural itu seperti itu. Jadi ketegangan dan kegagalan dialog antara dunia seni dan kuasa negara kita. Lantas kan biasanya para hulu balang itu berpikir berlebihan bahwa ini ada gerakan penjatuhan presiden segala macam. Itu sama sekali tidak. Itulah ekspresi seni yang menurut tadi Bung Pupida adalah ketika terjadi tingkat krisis sosial, tingkat kemiskinan, tingkat kerontokan ekonomi, dan tingkat keresahan masyarakat yang luar biasa, maka bisa kita lihat mural-mural yang muncul itu adalah seperti itu. Karena kalau muralnya nanti tentang keberhasilan pembangunan, diketawakan orang dalam situasi seperti ini. Atau kesuksesan seorang pemimpin umpamanya, dianggap berhasil membangun apa, orang semua akan ketawa. Lecehlah dan jatuhlah eksistensi seorang seniman. Saya anggap para ini pelukis-pelukis mural adalah orang-orang seni yang tidak bisa dibeli, yang mau dan mampu mengekspresikan situasi secara dengan cermat dan cerdas. Nah kita sebenarnya kan sejak zaman dulu itu ada cara-cara berekspresi seni untuk melakukan kritik, dan itu mural itu adalah menurut saya bagian kelanjutan dari ekspresi seni yang melakukan kritik, yang mengajak berdialog sama kuasa negara. Ketika zaman kuno, zaman Majapahit dulu sangat kita kenal adalah munculnya seni reog yang sekarang kita kenal sebagai reog Ponorogo itu adalah ciptaan penguasa Wengker yang sekarang wilayah itu adalah wilayah Ponorogo. Reog yang dimainkan oleh seorang penari dengan topeng yang pakai kulit harimau dan di atasnya ada bulu-bulu merak. Itu adalah ekspresi seni yang kira-kira substansinya sama dengan mural. Pada saat itu kan penguasa Majapahit, raja itu kan sedang dikangkangi oleh Tiongkok, putri Tiongkok, yang banyak ikut menggandilikan kekuasaan negara. Kan gitu, yang dalam beberapa catatan pengamat sejarah, itu adalah menjadi permaisuri yang pengaruhnya sangat besar di dalam mempengaruhi ekonomi Majapahit, mempengaruhi peradaban dan lain sebagainya. Sehingga kan pada penguasa lokal yang dengan cerdik dan beraninya menampilkan seni reog tersebut. Jadi mukanya, topengnya itu harimau, tapi atasnya merak. Itu menggambarkan bahwa dia kelihatan gagah, kelihatan kuasa, tapi dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain yang pada saat itu adalah Tiongkok kan gitu kan, Tiongkok. Dan mereka juga diiringi oleh penari-penari semacam prajurit yang berperilaku seperti banci sebenarnya. Nah ini adalah catatan sejarah yang menarik sebagai satu model ekspresi seni sebagai cara mengingatkan kuasa negara. Tapi pada saat itu Raja Majapahit menurut beberapa catatan menanyakan pada beberapa stafnya, pembantunya, ini apa maksudnya? Dan para staf yang menurut beberapa catatan sejarah, yang itu boleh kita perdebatkan ulang pada aspek historiografisnya, saya ulang, aspek historiografisnya, tapi saya akan menangkap substansi sebagai satu kritik, cara mengajak masyarakat berdialog pada kuasa negara itu sesuatu yang perlu kita pelajari dan kita cerna dengan baik. Raja Majapahit menanyakan, ini apa maksudnya? Kok ada kesenian semacamnya yang belum pernah saya kenal?
dan para stafnya mengatakan ini gini, Sang Maharaja itu kritik bahwa raja ini sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan asing, kekuatan di luar dirinya, kekuatan ekonomi, kekuatan lain-lain, yang lupa memikirkan rakyatnya sendiri, kan itu yang disampaikan kan. Tapi sekarang perlu kita lihat, memang adakah penasihat-penasihat, orang-orang jujur di sekitar istana, atau minimal istana punya kebiasaan mendatangi para pemikir-pemikir bebas. Seniman itu kan para free thinker, sebenarnya orang-orang yang harus sering kita tanya, orang yang baktinya pada negeri, pada rakyat sangat luar biasa. Ini yang di negeri kita yang disangka modern ini mulai sirna peranannya, hanya diajak pentas-pentas ketika ada hari 17 Agustus. Ada nanti PON, ada SEA Games segala macam ditampil-tampilkan. Tapi pemimpin-pemimpin kita untuk aktif menghadiri, mendatangi, jangan acara-acara seninya, tapi menanyakan pada para pemikir-pemikir bebas, apa Pak yang sebenarnya sedang terjadi. Yang itu biasanya kan sulit kita tanya pada seorang jenderal, seorang profesor, karena masing-masing bidang di kita bermetodologikan menjadi menuhankan metodologi itu yang sangat kaku dan formal cara berpikirnya. Nah, makhluk bebas yang tersisa di negeri ini adalah para seniman-seniman itu yang leluasa mengekspresikan, dan dia tidak mengambil jarak karena tidak ingin satu kuasa, maka dia akan leluasa ketika ketemu seorang presiden. Nah, ini yang tidak banyak dijalankan oleh para penguasa di negeri ini, negeri yang disangka modern ini. Jadi sebenarnya kalau pada sisi ini, pada sisi budaya politik kita itu mengalami kemunduran dari zaman-zaman dulu. Kemunduran ya yang Bang mana, ya? Gimana? Kemunduran ya Bang ya? Kemunduran di dalam pelibatan partisipasi masyarakat, pelibatan di dalam pengertian sang kuasa negara atas stakeholder inti di dalam satu negeri. Jadi kita ini kan terlalu pendekatannya penasihat militer, saya ulang kembali, politik lah, ahli hukum, ahli ekonomi. Tapi mana ada para budayawan yang secara intens ditanya oleh presiden, ditanya oleh menteri, ini bagaimana situasi yang terjadi. Jadi sangat teknis, sangat mekanistik cara mengelola kuasa negara. Jadi kasus mural itu sebenarnya substansinya adalah kekeringan kuasa negara terhadap ide-ide segar. Oke. Yang kedua adalah kegagalan memandang soal-soal yang sebenarnya menjadi soal inti masyarakat. Maka di dalam mural itu kan digambarkan salah satu yang saya lihat, keasikan kuasa negara untuk urusan ngomong virus, ngomong vaksin, tapi substansi problem rakyat tentang kemiskinan yang sekarang mendera rakyat itu tidak ditangani sebagai prioritas yang utama. Tentang kelaparan yang sekarang melanda negeri ini kan diabaikan. Kan ini sebenarnya. Saya mural melihat itu. Perkara menjadi panas dingin para hulu balang yang ketakutan kehilangan kekuasaan, itu adalah menurut saya bukan dinamika. Menurut saya ini kepurbaan kekuasaan negara kita kan di situ. Maka saya istilah yang saya pakai yang pas adalah yang kita sangka menuju kemodernan itu sebenarnya tidak. Jadi mengalami kemunduran, terjadi krisis dialog, maka yang ada adalah dua monolog yang ada di negeri ini. Saya pikir berarti, itu ya Bang. Berarti apa namanya kata kuncinya sebenarnya deadlock atau tidak adanya komunikasi, dan yang kedua hulu balang ini bisa dikatakan sebagai penjilat ya Bang ya, yang tidak. Iya, jadi kan sering istana-istana kita tuh merekrut orang yang disangka ahli. Saya ulang, merekrut orang yang disangka ahli. Di negeri ini sampai hari bertebaran pusat-pusat kota yang sangat dahsyat di berbagai macam berbagai macam bidang, termasuk para seniman hebat, para budayawan, yang kuasa negara kita tidak pernah menyentuhnya. Dengan rendah hati bersilaturahmi menanyakan itu. Saya ulang lagi, jangan dihadirkan pentas-pentas seni dan para penguasa negara, penyelenggara negara kita hadir di sana untuk sekedar menghibur diri. Bukan.
belajarlah sama mereka-mereka agar apa realitas yang terjadi ini bisa kita tangkap. Menarik sekali. Berarti ideolog-ideolog PDIP juga sebenarnya melihat ada masalah di istana ya, Bang ya. Sehingga ada masalah menurut saya. Banyak kemudian permasalahan yang kemudian seharusnya tidak direspon dengan berlebihan, tapi dilakukan respon dengan berlebihan ya. Itu biasa, dan sebenarnya moral itu hanya casingnya yang berbeda. Tapi budaya melakukan kritik, ruang melakukan kritik, ruang melakukan dialog sama kuasa negara itu berakar ratusan tahun yang lalu, catatan sejarahnya sangat kuat. Itu. Ya. Lewat ekspresi seni itu. Nah, ini kan kita menggagalkan kegagalan menangkap, kegagalan memahami realitas sosial, dan kegagalan menghadapi namanya postulat atau konstruksi atau pilar budaya kita sebenarnya kan gitu. Saya nggak ngerti siapa yang nasihati kan gitu. Siap. Nah, mungkin ya kelompok yang saya sebut yang disangka ahli itu kan. Ada kan sekarang tuh kelompok-kelompok yang disangka ahli itu. Oke, berarti ada kerenggangan nih Bang ya antara ideolog PDIP dengan Presiden Jokowi ya. Bisa dikatakan demikian ya Bang ya. Nah, saya pikir bukan kerenggangan di situ, ini kerenggangan di dalam memahami para stakeholder di negeri ini. Ya. Dengan kerenggangan, kegagalan dialog itu, maka nanti kuasa negara kita tuh pasti ngambil policy yang akan banyak keliru. Karena tidak melihat peta sosial yang nyata. Betul. Jadi kan bahan-bahan yang diakses itu yang sekedar teknis-teknis kan gitu ya. Bukan yang sifatnya problem yang struktural, problem yang nyata, problem yang sesungguhnya hidup ada di masyarakat kita. Tapi gitu. Oke, Bang Nur Suhud, tahan dulu komentarnya. Saya ke Bang Gede Sandra, akademisi dari Universitas Bung Karno, peneliti Lingkar Studi Perjuangan ya, Bung ya, terakhir ya. Ya. Betul. Nah, Bung, tadi dua narasumber sudah memaparkan soal social cry, dan ada kerenggangan dan kemudian ada hembusan dari kepala hulu balang yang kemudian tidak mencerminkan apa seharusnya dilakukan. Komunikasi politiknya mentok dan terlalu merespon hal-hal yang remeh-temeh. Kalau Bung Gede Sandra bagaimana melihatnya? Apalagi kita melihat mural atau grafiti itu sebenarnya bagian dari kemudian sejarah bangsa Indonesia. Kita bisa tahu bahwa grafiti merdeka atau mati ketika perang fisik itu dicoret kemana-mana dan kemudian menjadi pembakar semangat. Lalu kemudian di masa Orde Lama ada Bung Ayo Bung untuk mengganyang Nekolim. Nah, bagaimana Bung Gede melihatnya? Apakah sejarah ini sudah mulai luntur dari peradaban modern Indonesia, Bung? Silakan, Bung. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi saya setuju tadi. Saya tadi sangat dalam mendengarkan paparan terutama dari Pak Nur Suhud. Saya rasa Bapak ini yang cocok jadi Menko Kebudayaan kalau ada nih di negeri ini. Iya. Menko PMK. Jadi bukan PMK juga namanya, harusnya Menko Kebudayaan. Kan katanya kita Trisakti ya. Trisakti kan politik, ada Menko Polkam, Menko Politik, ya kan. Kemudian ada ekonomi, berdikari ekonomi, ada kita punya Menko Perekonomian. Nah, Trisakti yang terakhir itu namanya berkepribadian. Nah, tapi ternyata Menko ini lebih bukan kayak sebuah Menko Kebudayaan gitu loh. Pertama dia bukan budayawan, dia nggak ngerti cara-cara yang berbudaya gitu kan. Dan kembali ke soal moral ya, saya rasa ya moral itu adalah bagian dari kebudayaan kita. Tadi Mas Aris sudah menyebutkan bahwa dari era Bung Karno tahun 45 banyak mural merdeka atau mati, zaman Orde Soekarno itu ada banyak mural Bung Ayo Bung, Ganyang, Nekolim atau apa. Jadi kalau kita menghapus mural itu sama saja dengan membakar buku sebenarnya. Itu cara-cara fasis sebenarnya itu. Jadi kalau ada yang tadi dibilang hulu balang itu yang bertindak sendirian, itu mirip dengan cara-cara yang sudah mau kita tinggalkan sebenarnya, itu cara-cara Orba. Kan ingat kita semua bagaimana buku-buku dibakar, apa semua dihilangkan. Mural kita gambar susah 5 jam cuma dicoret semua 20 menit kan gitu. Ini cara-cara fasis sebenarnya. Dan ini adalah ekspresi budaya perlawanan, dan mural itu kalau sampai ke sejarah malah sudah di zaman Revolusi Perancis.
dia sudah banyak sekali dibuat dan mengiringi Komune Paris, mengiringi revolusi yang di Eropa, kemudian revolusi Oktober di Rusia, semua mau juga menggunakan mural. Bung Karno juga kemana-mana selalu tahun 45 selalu disambut mural di mana-mana ya kan. Jadi adalah bagian kebudayaan kita sebenarnya. Ya. Dan saya rasa kalau ini terjadi, ini adalah pertanda zaman. Ini mungkin ada yang sedang bergerak sini yang disadari atau tidak oleh para budayawan. Ini kalau sudah seniman yang bergerak, ini kan artinya hatinya yang kena, ya kan? Ya. Sudah ada masalah yang benar-benar masalah, tapi tertutup, tidak bisa berkomunikasi kan? Mengadu ke wakil rakyatnya seperti itu semua, satu suara, ya kan? Ya. Kita sudah ingat seperti zaman apa itu kan? Jadi memang ini adalah ekspresi budaya yang sangat sah, sangat alamiah dan tidak bisa dibendung. Semakin kita hapus satu akan tumbuh 10 nih, saya rasa. Ya, suara kami akan lebih bergema dari dalam penjara. Betul, gitu ya, Bung betul. Ya. Jadi kira-kira itulah dari pandangan saya. Ya. Nah, Bung, kalaupun memang Presiden Jokowi kemudian tidak memerintahkan penangkapan atau upaya represi, siapa kira-kira hulu balangnya yang kemudian patut dipersalahkan dalam ekspresi berlebihan dari gerakan moral yang ada di bawah ini, Bung? Iya, orang-orang ini kan sebenarnya senang cari muka dan ada juga pemimpin yang senang seperti itu kan gitu kan? Diangke-angke ya, Bung ya? Iya, jadi ini kan watak masyarakat kita ini kan terbelakang penakut pengecut karena itu kita dijajah sangat lama oleh negeri sangat kecil di Eropa kan seperti Belanda. Jadi terbiasa menjilat dan harusnya tidak dibiasakan mental kayak gini kan gitu. Jadi pemimpin itu jangan gampang dijilat seharusnya ya kalau menurut saya. Ya lah Pak Nur Suhut lah jadi Menko Kebudayaan, saya setuju nih masih rapi semua nih, udah kembali berjiwa seperti Bung Karno kan gitu kan. Ya. Atau begini, Bung, mungkin kemudian Pak Nur Suhut bagian dari kemudian saya lihat seperti PDIP sedang menjaga jarak dengan Presiden Jokowi gitu. Nah, makanya para ideolog dari PDIP kemudian mengambil sikap mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi ini. Gimana, Bung, melihat apakah ini bagian dari skema itu juga atau seperti apa? Ya, ini memang siapa, Bang Nur Suhut boleh merespon? Saya pikir ini tidak ada kaitannya sama ideologi dan ideolog ini. Ini soal sebenarnya kan kegagalan kuasa negara memahami realitas sosial yang disampaikan lewat ekspresi seni, lewat mural itu sebenarnya kan gitu. Soalnya di sini. Nah, perkara ada dramatisasi itu kan urusan lain. Barisan goreng menggoreng di negeri ini kan juga sangat banyak kan gitu. Saya pikir itu soal pokoknya. Jadi kan memahami ekspresi seni secara naif kayak gitu, ini soal besar, bukan soal sepele. Jadi istilah Pak Gede tadi, ini mana berkepribadian di bidang kebudayaannya itu kayak apa sebenarnya? Kan nggak ada. Nggak ada pemahaman terhadap sejarah peradaban juga nggak ada. Bahwa itu kritik itu tradisi kuat dalam budaya kita kan juga berarti tidak paham kan ini. Sekedar atas nama keamanan, sekedar atas nama yang sok modern, stabilitas, dan lain sebagainya. Yang itu semua sebenarnya variabel yang dicari-cari. Jadi itu menurut saya soal yang menjadi pokoknya adalah di situ. Dan saya katakan tadi di dalam kuasa model apapun, dalam perspektif ideologi apapun, itu punya ketegangan-ketegangan itu akan terjadi antara ekspresi seni dan kuasa negara dan kultur istana. Itu terjadi di semua sistem dan kultur sebenarnya. Itu tidak terjadi kalau di sekitar istana itu memang ada manusia pemikir yang ngerti tentang peradaban, ngerti tentang seni, dan sang kuasa inti di negeri ini kan menganggap itu stakeholder. Jadi Pak Gede mengingatkan salah satu pilar Trisakti itu kan berkepribadian di bidang kebudayaan sebenarnya. Ini kan nggak ada tanda-tanda itu sama sekali. Saya dalam bayangan saya kan menteri, saudara presiden tuh datang ke beberapa budayawan kita kan gitu kan.
Itu. Jadi jangan hal-hal yang sifatnya legalistik yang formal, paling ke kampus kayak ini. Itu banyak seniman-seniman yang di pedesaan yang pikirannya luar biasa dahsyat, itu banyak sekali. Itu ada dulu kan, tapi sudah almarhum Halim yang pengelana yang sering nulis tentang seni-seni rakyat, dan dia penulis-penulis tentang budaya rakyat. Temannya orang-orang sekelas itu masih banyak di negeri ini. Tapi kan yang bisa ngakses ke istana ini kan yang disangka seniman itu tadi, yang disangka budayawan. Yang disangka budayawan, yang kan ini kan, iya kan? Karena sering muncul di TV, disangka budayawan kan gitu loh. Nah ini kan yang negeri salah sangka kita ini. Negeri salah sangka itu negeri ketika sebenarnya para elitnya tidak memahami tentang sebenarnya apa sih pilar-pilar kebudayaan kita ini. Yang sok modern, yang sok ini segala macam. Itu problem kita. Jadi itu soal mural adalah soal dari ini. Nanti di ruang moral akan juga muncul problem-problem lain. Yang kuasa negara gagap segala macam itu akan terus-menerus terjadi karena itu tadi kegagalan memahami realitas. Realitas itu harus didialogkan sama yang memahami realitas dan realitas itu sendiri. Bukan termetodologikan. Saya ulang, bukan yang termetodologikan secara sesat. Ya, bukan yang termetodologikan secara sesat. Saya sengaja kan menggabungkan dua kosakata yang umumnya tidak pernah disatukan. Saya coba menyusun kosakata, dua kosakata yang biasanya saling berseberangan, coba saya gabungkan. Termetodologikan secara sesat. Ini problem kita. Gitu, Bung. Ya, saya ke Bang Pumpida itu loh, tidak termetodologikan sehingga Trisakti kita nggak jalan nih politiknya. Kalau kata Bang Gede tadi katanya politiknya ada Menko Polhukam, lalu kemudian ekonomi ada Menko Equin, budayanya kita nggak punya nih Bang. Gimana Bang Pum lihatnya Bang Pum? Apakah memang separah itukah kita? Makanya kita nggak pernah bisa jadi negara maju Bang karena kita nggak punya budaya yang kuat yang mengakar. Bagaimana Bang? Ya, wah kalau Mas Nur Zuhud ini emang suka ngejailin ini saya intelektual saya untuk lebih tajam lagi gitu ya. Emang dahsyat itu tadi kata-katanya. Jadi ya kalau saya sebenarnya begini, semua memang harus berbasis budaya karena di dalam konteks kita bernegara itu sebenarnya basisnya apa sih? Apa yang kita ingin pertahankan sih sebenarnya? Karena nasionalisme itu ya tanpa kekuatan budaya nggak ada itu, nasionalisme akan shifting terus saja, lari ke arah yang namanya universalism. Ini kan bahaya gitu sebenarnya. Nilai-nilai yang masuk bukan nilai-nilai asli kita, bukan memang berasal dari bangsa kita, gitu. Masuknya justru malah masuk dari luar semua gitu kan. Nah, tapi kembali ke pokok persoalannya mengenai mural ya. Pada dasarnya sebenarnya ya yang harus dijaga itu konsistensi lah ya, konsistensi di dalam konteks ya. Kalau kemudian namanya artis itu pada dia seneng pada saat dia kemudian terharu, pasti beda-beda suasana kebatinannya pada saat dia terharu, sedih, dan kemudian dia marah dan dia kemudian gembira, itu pasti beda ya. Masih ingat nggak dulu saya orang di Bandung sering banget tuh ngambil di Instagram tuh ngangkat mural yang di alun-alun itu kan ada tuh mural kira-kira 2-3 tahun lalu lah yang bilang bahwa Tuhan tersenyum saat menciptakan Parahyangan katanya gitu. Jadi menceritakan betapa indahnya gitu Parahyangan gitu. Dan itu hampir orang lewat alun-alun tuh pada ngambil ya istilahnya ngambil Instagram, upload semua di situ gitu. Artinya apa? Pertama muralnya bagus, yang kedua message-nya bagus. Artinya kan sampai ya, Bang ya. Artinya kan si artisnya sedang dalam mood yang enak, mengagumi gitu. Itu nggak dihapus sama sekali, diam terus, ada terus, muncul terus, bahkan viral kan, jadi sesuatu yang keren gitu. Nah, tapi kalau kemudian sifatnya kritis, nah, kenapa gitu kan? Berarti kan si artis ini sedang
secara psikologis ya lagi marah atau lagi ingin menyampaikan tangisannya gitu. Nah, tinggal dicari gitu solusinya gimana gitu sebenarnya kan gitu. Itulah tugasnya seorang pemimpin. Saya ingat banget ya zaman dulu itu ketika Umar itu mendengarkan ya, Umar itu kan suka nyamar. Umar bin Khattab itu kerjanya nyamar. Pura-pura jadi orang terus dia ngedengerin rakyatnya tuh ngeluh apa sih gitu. Sehingga dia mencoba memperbaiki gitu. Nah, ini tuh proses ini nggak ada lagi. Tadi kata Pastor Sud ini banyak yang katanya dikira ahli, kemudian disangka ahli, disangka apa namanya pakar gitu kan, disangka budayawan. Nah ini orang terlalu banyak yang kemudian muncul di dalam konteks itu. Nah sehingga kemudian ya kualitas yang disajikan juga ya karena bukan ahlinya ya begitulah gitu, susah kita ngomongnya kan, maksudnya saya mau kasih nilai berapa gitu kan, nggak mungkin kita kasih cum laude kan gitu kan kira-kira kan. Nah itu jadi ya kalau kelasnya Mensesnek aja kemudian masih membuat apa namanya tuh katakanlah undang-undang salah ketik gitu ya dengan alasan apapun, dengan ini kalau menurut saya ya mohon maaf ya kita sebutin nanti profesor salah ketik gitu kan. Saya sih apa aja kita sebutin aja. Artinya kan seseorang yang disangka ahli itu ya harusnya kan benar-benar seseorang yang ahli yang diajak bicara ya. Seseorang yang kemudian memang berpengaruh ya memang harusnya dia bisa menyelesaikan gitu ya. Kita juga harus berhati-hati. Demokrasi tanpa budaya itu bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa dahsyat dan destruktif gitu ya. Kita ingat gitu. Hitler, Mussolini dan lain-lain itu terjadi muncul karena yang namanya demokrasi loh, jangan salah. Hitler itu muncul berkuasa menjadi katakanlah bukan jadi raja tapi dia jadi undang-undang. Jadi undang-undang dasar bukan undang-undang. Jadi undang-undang dasarnya Jerman itu dalam proses demokrasi, melalui proses demokrasi, jangan salah. Ya. Ngeri sekali. Ngeri sekali gitu. Artinya kalau kemudian demokrasi kita dibangun tanpa budaya-budaya yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hormati, yang kita nilai junjung tinggi, gitu ya. Saya nggak yakin negara ini kemudian akan terus eksis di dalam konteksnya. Bahkan kita tentu akan terdeviasi dengan Pancasila yang akan lebih menjauh. Gitu. Nah ini yang harusnya diingat oleh semua pihak tentunya. Ya terutama pemerintah. Saya sih terus terang aja kita pendukung setia daripada Pak Jokowi ya sampai sekarang juga kita nggak ada niatan untuk kemudian apa namanya berpaling ya terhadap dukungan itu. Kita juga selalu memberi kesempatan dan memberi apresiasi apa yang udah disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah cuman juga ya saya minta Pak Jokowi juga ngelihat lah kanan kirinya hulu balangnya ini benar-benar bekerja sesuai dengan keinginan dia nggak, sesuai dengan nuraninya dia nggak gitu. Kalau enggak ya kan masih ada waktu nih untuk kemudian beres-beres ya. Mana tahu gitu pas lagi mikir-mikir nanti siapa nih yang ahli budaya, ada Pak Nur Suhud. Pak Nur Suhud dipanggil ke istana lah gitu kira-kira. Jadi semakin banyak endorsan ke Pak Nur Suhud nih kayaknya menjadi. Tapi saya menarik dengan pernyataan tadi ya yang soal bagaimana kemudian street art ini dijadikan sebagai sarana apa sih namanya sebuah kritik sosial atau social cry. Karena selama ini generasi milenial terutama itu mereka selalu mengkritiknya melalui sosial media. Nah, apakah memang sosial media sudah tidak lagi sebagai sarana yang efektif, apalagi sekarang ada doxing, ada pembobolan akun dan yang lain-lain. Gimana nih? Saya mau ke Bang Gede dulu nih. Bang Gede, gimana melihatnya? Apakah kemudian sosial media sudah tidak dianggap efektif lagi untuk menyampaikan kritik sosial, Bang Gede? Ya, saya sangat setuju kan memang sosial media memang sudah sangat dibatasi belakangan ini kan oleh pemerintah, ada undang-undang ITE. Jadi kalau kita mau mengkritik di sosial media, ada yang melaporkan kita bisa masuk penjara. Ya kan itu hal yang ditakuti oleh semua orang yang kritis lah. Kita tahu kan, ketika salah ngomong sedikit atau salah ngomong, mereka akhirnya diam. Orang-orang pintar memilih diam, ya kan. Dan kemudian yang bergaya, anak-anak mudanya, setelah itu melihat kok
pada diam semua nih senior-senior kita yang katanya pintar-pintar ini kan. Kok yang katanya dokter lulusan dari luar negeri ini kok nggak ada yang marah melihat situasi gitu kan. Ya akhirnya yang bergerak anak-anak muda yang membuat mural itu. Setelah mereka tahu resikonya kalau mereka nge-tweet atau apa bisa terancam banyak hal gitu kan, apalagi sekarang banyak teknologi yang dikuasain oleh apa negara ya, state, terutama ada namanya Pegasus gitu yang bisa melakukan hacking ke handphone kita, mengetahui isi percakapan di sosial media kita kan, jadi susah kita mau bicara lewat handphone kan. Akibatnya ya tembok yang menjadi jawabannya. Ya, akhirnya tembok yang berbicara. Tembok yang berbicara. Nah, ini saya ada satu hal lagi untuk saya nanti seharinya Pak Nursul jadi dipanggil ke istana ya, Pak. Saya mau nitip pesan aja ke Pak Jokowi gitu supaya nanti sudahlah stop menggunakan apa pakaian-pakaian adat dalam setiap acara kenegaraan seperti itu. Jadi lebih baik kita melindungi sebenarnya budaya orang-orang adat itu, jangan gusur mereka, jangan biarkan kebun sawit menghancurkan peninggalan-peninggalan nenek moyang mereka, ya kan? Jangan lepaskan mereka dari agama-agama apa yang mereka percayai sudah ribuan tahun, ya kan? Tolong disampaikan, lebih baik tetap menggunakan jas atau kayak pemimpin, ya ada yang tanpa dasi, ada yang menggunakan jaket, ada yang kalau perlu pakai militer, tapi banyak pilihan itu. Dan kalau kita masih jauh lebih terhormat kalau Pak Presiden menggunakan pakaian yang resmi negara lah, peci, apa gagal lah seperti foto-foto di apa di seluruh ruangan-ruangan kantor dan sekolah di Indonesia gitu. Maksudnya saya pesan itu aja gitu. Jadi berbudaya itu tidak harus dari apa baju Pak, baju. Tapi harus hatinya berbudaya. Dia benar nggak sedih melihat adat itu hancur dan hilang gitu kan. Itu harus dijawab ke hatinya itu sebenarnya. Tidak hanya fisik ya, betul. Bang Gede ya. Oke, siap. Saya ke Bang Pumpida lagi nih sekaligus closing statement. Apa yang kemudian menjadi kesimpulan dan harus kemudian dilakukan oleh pemerintah dan terutama juga para pembuat mural? Apakah mereka juga kelihatannya cuma sekedar apa namanya social cry atau memang ada semacam operasi tertentu yang dilakukan? Karena begitu masif, bahkan ada lombanya juga, Bang, di Jogja itu Kejayaan memanggil. Siapa yang paling cepat dihapus dia juaranya. Nah, bagaimana? Silakan Bang Pumpida sekaligus closing statement. Ya, pada akhirnya ini adalah salah satu saja sebenarnya sinyal di mana sebenarnya harus adanya proses yang lebih mendengarkan hati nurani rakyat, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ya kalau nggak ini nanti ada yang lain juga, gitu. Kan macam-macam namanya juga masyarakat, gitu kan. Ditutup yang di sini sosmed, muncul yang di sini. Ditutup yang ini nanti geser lagi ke yang lain dan seterusnya ya. Artinya bagaimanapun juga di dalam perjalanannya nanti kalau tidak diakomodasi, kalau tidak diselesaikan the real permasalahannya, ini pasti akan terus muncul ya. Dan kita pernah melihat seorang Soeharto yang luar biasa apa namanya berkuasa gitu puluhan tahun, akhirnya juga mundur gitu, dikarenakan tekanan-tekanan seperti ini juga gitu pada akhirnya. Jadi saya hanya mengingatkan saja, tidak ada yang kemudian apa namanya abadi di dunia ini, semuanya dinamis saja dan pada akhirnya ada sesuatu yang kemudian membuat kita selesai, membuat kita mati, atau kemudian membuat kita juga tiada. Nah, sehingga kalau kita ingat itu, kita akan sadar bahwa yang namanya kekuasaan itu hanya sesuatu yang abstrak, sesuatu yang semu aja gitu sebetulnya. Nah, gunakanlah sesuatu yang semu, yang abstrak ini untuk kemudian lebih memahami, ya, lebih memahami dan kemudian bisa mengakomodasi basis-basis yang diinginkan oleh masyarakat. Ya istilahnya ya Vox Populi aja gitu, apa namanya Vox Populi Vox Dei ya gitu aja kira-kira. Ya betul. Itu yang saya ingin angkat. Dan kita juga dari dulu gitu ya, dari zaman Pak Harto tuh istilahnya kita selalu mencari yang namanya primus inter pares gitu kan, primus inter pares ya, istilahnya Cak Nur tuh dulu kan primus inter pares. Kalau dalam bahasa Padangnya sebenarnya Ri, itu tuh bahwa
pimpin itu cuma dimajukan selangkah, ditinggikan seranting gitu. Jangan terlalu diangkat terlalu tinggi, jangan juga dimaju-maju terlalu jauh gitu. Jadi supaya kita bisa colek, supaya kita bisa ingatkan gitu. Nah, intinya di situ sebenarnya. Jadi kalau seorang pemimpin sudah tidak bisa diingatkan, walaupun itu akibat daripada kerjaannya hulu-hulu balang, ya tetap bertanggung jawab pemimpin itu. Jadi ya mudah-mudahan ini akan sedikit menggugah untuk kemudian kita nggak ada tendensi apa-apa, kita hanya ingin menempatkan apa yang mesti ditempatkan pada tempatnya. Kira-kira itu aja sih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Pumpida. Saya ke Bang Nur Suhud sekaligus closing statement. Apa yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya? Tidak hanya kemudian mengurusi masalah-masalah yang dalam tanda kutip seharusnya biarkan saja, tidak lagi harus kemudian tanggapi secara represif. Bang Nur Suhud, silakan Bang. Jadi pemerintah mesti segera merespon problem-problem yang sebenarnya real kan gitu. Tidak gegap gempita urusan-urusan yang sebenarnya bukan prioritas utama kan gitu. Jadi kan terjadi krisis sosial, terjadi kerapuan sosial. Jadi tingkat ketakutan, terjadi tingkat ketidakpercayaan yang luar biasa di masyarakat kita pada saat ini. Nah, karena itu mesti diselesaikan dengan cepat dan Presiden harus turun tangan langsung bersama tim yang bisa diandalkan. Jadi sebenarnya kan gambaran mural, ekspresi mural itu adalah gambaran realitas sosial yang sangat jujur yang ada pada saat ini. Sekali lagi apa yang disampaikan lewat mural itu adalah ekspresi paling jujur dan nyata yang sedang terjadi di negeri ini. Jangan kita merespon berlebihan dan itu perlu dilarang, itu segera ditertibkan hulu balang itu. Presiden mesti bicara, kami tidak butuh yang kayak gini-gini lah. Kita perlu dengan istilah yang khas. Presiden kan kerja yang nyata, kita mulai, tapi kerja yang nyata dengan peta sosial kekinian yang akurat. Bukan kesan dan pesan seolah-olah sekedar laporan dari institusi-institusi negara yang semuanya tidak mesti akurat. Saya pikir itu dari saya. Ya, memang dalam beberapa kasus memang banyak ya Bang ya yang sangat bertolak belakang. Misalkan dalam kasus waktu BEM UI itu memberikan predikat King of Lip Service, Presiden Jokowi nggak masalah, tapi kemudian hulu balangnya juga bermasalah. Termasuk dalam kritik di mural ini juga saya rasa juga kejadiannya mirip-mirip. Presidennya nggak masalah, tapi kemudian hulu balangnya juga yang mempermasalahkan ya Bang ya. Semoga Presiden Jokowi mendengar apa yang disampaikan oleh ideolog PDIP ini, Bang Nur Suhud, politikus liar PDIP, sehingga kemudian bisa memperbaiki kemudian komunikasi politik dan permasalahan-permasalahan yang ada. Terakhir saya ke Bang Gede Sandra, pertanyaan sama, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah, karena masalah ekonomi saya rasa juga cukup berat nih. Bayar hutang kita udah ribuan triliun, daripada ngurusin mural mendingan cari cara bagaimana bayar hutang nih, Bang Gede nih. Gimana Bang Gede? Saya singkat saja. Jadi ini memang para aparat itu harus menghormati benar-benar pemimpin negara, presiden. Kalau misalkan Pak Jokowi, Pak Presiden bilang dia tidak masalah dikritik, ya harusnya kan aparat juga menghormatilah kata-kata itu, menjaga baik-baik bahwa memang Presiden tidak masalah dikritik. Jadi jangan kau cari-cari muka untuk menghapus kritik atau mengenai, kan Presiden sendiri bilang. Jadi hormatilah pemimpin negara, para aparat dengan menjaga marwah dari kata-kata pemimpin negara tersebut. Itu pesan saya yang mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih Bang Pumpida Hidayatullah. Terima kasih kepada Bang Nur Suhud. Terima kasih kepada Bang Gede Sandra. Sobat Kedai Pena, demikianlah diskusi mingguan Kedai Pena PHD Corner. Kita akan berjumpa di diskusi mingguan selanjutnya di Kedai Pena, di website Kedai Pena, dan ini akan ditayangkan pula di website Kedai Pena taping ini. Semoga kemudian bermanfaat untuk para sobat Kedai Pena dan masyarakat umum yang melihatnya.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka, abang-abang.